Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik bagi kita dan Ramadan kita diterima di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan yang insya Allah akan sangat baik buat kehidupan kita kelak. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ramadan, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi taujih atau nasihat kepada diri saya tentunya dan untuk kita semua mudah-mudahan agar kita dalam menjalani bulan suci Ramadan betul-betul kita termasuk golongan yang kata Allah la'allakum tattaqun. Kita kemudian mendapat gelar dan wisuda dengan gelar takwa, mudah-mudahan. Sahabat sekalian, namun perlu kita ingatkan kepada kita semua bahwa bisa jadi Ramadan kali ini tidak akan kita dapatkan apa-apa, bahkan bisa menjadi sia-sia jika kemudian kita tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi tuntunan dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Jangan sampai kemudian kita termasuk dari 5 golongan orang-orang yang merugi. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan share tentang siapakah orang-orang yang kemudian akan rugi ketika menjalankan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah mereka yang menganggap bulan suci Ramadan itu biasa atau bulan suci Ramadan itu sama dengan bulan yang lain. Akhirnya apa? Baik dari sisi sikap, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan atau target-target yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan itu tidak ada. Ya. Dan ini kemudian tadi membuat sikap, pikiran, dan yang lainnya itu mengikut serta dalam seluruh aktivitas kehidupannya di bulan suci Ramadan. Artinya tidak ada yang berubah. Dan ini tentu kemudian kita tidak ingin masuk dalam kategori golongan orang-orang yang seperti ini. Itu adalah yang pertama. Ya, karena menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan biasa. Yang kedua adalah mereka yang kemudian mendadak alim. Ini juga adalah sebuah fenomena yang banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara tertutup maupun terbuka, kita banyak menemukan mereka melakukan banyak hal kegiatan yang sia-sia bahkan berujung pada maksiat. Namun karena tuntutan profesi akhirnya tiba-tiba mendadak alim di bulan suci Ramadan. Dan saya kira hal ini bisa kita temukan baik di media sosial maupun di media mainstream dan dalam kehidupan yang sifatnya online maupun offline. Banyak yang kemudian kita temukan mendadak alim. Nah, saya kira ini perlu kita cermati. Syukur-syukur dengan asbab Ramadan itu kemudian Allah turunkan hidayahnya. Ya tentu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan yang mendadak alim bisa kemudian betul-betul menjadi alim. Ya, tapi ingat, kalau kemudian hanya di bulan suci Ramadan saja kemudian mendadak alim, di bulan berikutnya tidak lagi kemudian apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan mereka lakukan, maka ini adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori merugi. Yang kedua. Yang ketiga siapa? Ya. Yang ketiga adalah mereka yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Ini juga termasuk golongan yang dianggap merugi. Siapa itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya barang siapa yang kemudian memasuki bulan suci Ramadan tidak meninggalkan dan tidak meninggalkan dusta, ya tetap ghibah dan seterusnya, maka apa yang dia tinggalkan, maksudnya apa? Yang ditinggalkan itu adalah minum dan makan, itu tidak kemudian mendapatkan ganjaran apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sekali lagi kita tidak juga ingin masuk dalam kategori orang
yang dianggap merugi di bulan suci Ramadan dengan menjadikan atau kemudian kita meninggalkan lapar dan dahaga, tapi kemudian kita tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, siapa lagi di antara mereka yang kemudian rugi saat menjalankan bulan suci Ramadan? Yakni yang tidak memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan. Ada 30 hari waktu atau 29 hari waktu yang Allah persiapkan bagi kita untuk kemudian kita memanfaatkan secara maksimal. Karenanya biasanya dalam tarhib-tarhib Ramadan, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, para dai, para pendakwah, para kiai, para ustadz menyarankan untuk kemudian kita menyusun rencana. Apa yang harus kita lakukan? Dari jam 2 ngapain? Ya, subuh ngapain aja? Pagi ngapain aja? Nah, ini adalah waktu yang hendaknya kita rencanakan secara baik, secara terinci, agar setiap detik atau setiap menit atau setiap jam di bulan suci Ramadan betul-betul kita bisa manfaatkan. Agar apa? Agar kita tidak termasuk golongan orang yang merugi. Nah, yang terakhir adalah mereka yang tidak juga meninggalkan maksiat yang dia lakukan saat kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Ini adalah orang-orang atau kategori terburuk dari 5 kategori yang tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang saya tadi sampaikan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul bisa merencanakan, bisa melaksanakan, dan akhirnya kita mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar tattaqun, dengan gelar muttaqin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kali ini kita betul-betul bisa memaksimalkan dan memanfaatkan agar 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu betul-betul kita dapatkan setiap janji yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Demikian, saya Muhammad Isnaini, mohon pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.